Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Guru akan membahas tentang tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Sebelum kita memasuki materi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud hidup rukun? Hidup rukun adalah ketika kita saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia atau makhluk hidup. Hidup rukun bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah, bisa dilakukan di masyarakat, dan di mana saja. Ketika kita melakukan hidup rukun, maka akan menimbulkan rasa-rasa seperti saling tolong-menolong, saling menghargai antar sesama, kemudian bisa menghindarkan kita dari perselisihan dan pertikaian, maka yang terjadi adalah hidup kita akan menjadi lebih damai. Jadi, anak-anak jangan lupa untuk selalu rukun dengan sesama nggih. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang 4 mata pelajaran. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.1 tentang kalimat perintah. Yang kedua, tentang matematika KD 3.3 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Dan yang selanjutnya PPKN pengamalan sila Pancasila ketika di sekolah. Dan yang terakhir SPDP tentang gambar imajinatif. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.1 tentang kalimat perintah. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam kalimat perintah terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat tambahan kan dan lah pada akhir kata kerja atau kata perintah. Yang kedua, ketika kita menulis kalimat perintah harus diikuti tanda seru. Dan yang terakhir, agar kalimat perintah yang kita ucapkan lebih sopan, maka kita harus menambahkan kata tolong pada awal kalimat dan diucapkan dengan nada yang lembut dan santun. Ibu akan baik, contoh yang pertama adalah tolong tutupkan pintu itu. Dalam kalimat pertama terdapat kata tolong di depan kalimat atau di awal kalimat. Kemudian ada tambahan kan pada kata kerja. Kemudian pada akhir kalimat kita tulis tanda seru. Baik. Contoh yang kedua adalah makanlah makanan yang bergizi. Bu Guru, kok tidak ada kata tolongnya? Tidak apa-apa ketika kalimat tersebut tidak ada kata tolongnya. Yang perlu dicatat adalah ada tambahan kan atau lah dan ada tanda seru. Ingat, walaupun tidak ada kata tolong di depan kalimat, tapi anak-anak harus mengucapkan kalimat perintah ini dengan nada yang lembut dan santun. Baik, materi yang ketiga adalah tentang PPKN KD 3.1 pengamalan sila Pancasila di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Biasanya sila pertama itu berhubungan dengan agama dan Tuhan. Ibu akan memberikan contoh. Yang pertama, melakukan atau berdoa sebelum memulai pelajaran dan berdoa setelah selesai pelajaran. Dan yang kedua adalah mau berteman dengan siapa saja walaupun berbeda agama. Dan yang ketiga adalah
tidak mengganggu teman saat sedang sholat berjamaah. Apakah selanjutnya adalah pengamalan sila kedua di sekolah. Biasanya pada sila kedua ini berhubungan dengan sikap saling berbagi dan peduli terhadap orang lain. Ibu akan beri 3 contoh pengamalan sila kedua di sekolah. Yang pertama adalah membagikan bekal makananmu kepada teman yang tidak membawa bekal makanan. Yang kedua, meminjamkan pensil atau penghapus atau alat tulis yang lain kepada teman yang tidak membawa alat tulis. Dan yang ketiga adalah mengantarkan teman yang sedang sakit ke UKS. Pengamalan sila ketiga Pancasila biasanya berhubungan dengan kerjasama dan mencintai tanah air. Ibu akan berikan 3 contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Yang pertama adalah melakukan piket kelas. Melakukan piket kelas bersama teman-teman menunjukkan rasa kerjasama dan kerukunan. Yang kedua, melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Ketika anak-anak melaksanakan upacara bendera dengan tertib, maka hal itu sudah mewujudkan bahwa kalian menghargai jasa para pahlawan. Hal itu menunjukkan kalau kalian mencintai tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah menjaga kerukunan antar teman walaupun berbeda suku. Misalkan ibu dari suku Jawa, kemudian ibu memiliki teman dari suku Sunda, maka walaupun berbeda suku, kita akan tetap berteman dan menjaga kerukunan. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah. Pada sila ini biasanya berhubungan dengan musyawarah mufakat atau diskusi. Ibu akan memberikan 3 contoh pengamalan sila Pancasila keempat di sekolah. Yang pertama, siswa-siswi kelas 2 bermusyawarah untuk menentukan petugas upacara pada hari Senin. Yang kedua, siswa bermusyawarah untuk menentukan lagu nasional apa yang akan dinyanyikan pada saat upacara bendera. Dan yang ketiga, melakukan atau mengikuti musyawarah dengan tertib. Tertib bagaimana Bu Guru? Bisa ketika kalian ingin menyampaikan pendapat harus angkat tangan terlebih dahulu. Ketika Bu Guru menunjuk kalian, silakan sebutkan nama dan apa yang kalian ingin katakan dengan sopan dan santun. Pengamalan sila kelima berhubungan dengan keadilan dan kegiatan sosial. Contoh yang pertama adalah membagi jadwal petugas piket secara adil. Yang kedua adalah mengikuti bakti sosial yang dilaksanakan di sekolah. Yang ketiga, bersedekah atau infak untuk membantu korban bencana alam. Baik, materi yang ketiga adalah matematika KD 3.3 tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Saat anak-anak melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan cara susun panjang dan yang kedua dengan cara susun pendek. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengerjakan apabila penjumlahan dengan cara susun panjang. Di papan tulis sudah ada contoh 125 ditambah 117. 125 kita jabarkan dulu. Di subtema 1 kita sudah belajar tentang nilai tempat. 1 menempati nilai ratusan, jadi kita tulis 100 tambah 2 menempati nilai puluhan, jadi kita tulis 20. Dan 5 menempati nilai satuan, jadi kita tulis 5. Kemudian 117, 1 menempati nilai ratusan, jadi kita tulis 100. 1 menempati nilai puluhan, kita tulis 10. Dan 7 menempati nilai satuan, kita tulis 7.
Anak-anak selalu diingat bahwa ketika kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan selalu dimulai dari belakang. 5 tambah 7 sama dengan 12. Tambah 0 tambah 0, 0. 2 tambah 1, 3. Tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. 230, 12. Ketika di bagian satuan ini ada 2 angka, itu berarti masih belum benar. Karena kalau di satuan hanya ada 1 angka ya, diingat-ingat. Kemudian kita jabarkan 12 ini. 12 terdiri dari 10 ditambah 2. Bu Guru, lalu bagaimana ketika angka itu 18? Ya berarti ini 10 ditambah 8. Begitu nggih? 12, jadi selanjutnya kita jabarkan lagi. 200 tambah 30 tambah, ingat 12 berasal dari 10 ditambah 2. 10 tambah 2. Selanjutnya kita tulis 200 tambah puluhan ditambah dengan puluhan. 30 ditambah 10. Hasilnya 40 tambah satuannya 2. Kita tambahkan 2. Hasilnya 242. Jadi hasilnya adalah 242. Anak-anak, selanjutnya adalah contoh untuk mengerjakan penjumlahan dengan cara susun pendek. Seperti yang Bu Guru bilang tadi, ketika kita melakukan penjumlahan atau pengurangan selalu dimulai dari belakang. 5 ditambah 7. Di kepala 5 di jari 7. Habis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita tulis 2 di sini. Satunya di mana? Satunya disimpan di puluhannya. Kemudian tinggal ditambah semua. Puluhannya 1, tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Kita tulis 4. Ketika satuan dan puluhan sudah selesai, maka kita langsung menuju ke ratusan. 1 tambah 1, 2. Jadi hasil dari 125 ditambah 117 adalah 242. Baik, tadi kita sudah belajar cara mengerjakan penjumlahan dengan susun panjang dan susun pendek. Sekarang, Bu Guru akan mencontohkan bagaimana cara mengerjakan soal penjumlahan dalam bentuk cerita seperti ini. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih ada 157 batang. Pertanyaannya, berapa jumlah kapur seluruhnya? Bagaimana cara kita tahu ini dijumlahkan atau dikurangkan ya? Bisa dilihat dari kata setelah kata tanya. Berapa itu kata tanya ya? Setelah kata tanya ada kata jumlah. Sudah jelas bahwa di sini artinya setiap bilangan ini dijumlahkan. Sekarang Bu Guru akan menggunakan cara susun pendek. 117 ditambah 157. 7 tambah 7 berapa ya? Di kepala 7, di jari 7. Sehabis 7 atau setelah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 seperti ini ya. Yang ditulis adalah satuannya. 4 ditulis, puluhannya atau angka satunya ditaruh di atas puluhan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 5, 7. Kemudian kita jumlahkan bilangan ratusannya atau angka ratusannya. 1 ditambah 1, 2. Jadi jumlah kapur seluruhnya berjumlah 274. Baik, setelah anak-anak tadi mendengarkan atau memperhatikan penjelasan Bu Guru tentang penjumlahan
menggunakan susun panjang dan susun pendek. Sekarang Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengerjakan pengurangan dengan cara susun panjang. Di sini sudah ada angka 262 dikurang 138. Masih ingat ketika kita melakukan penjumlahan dan pengurangan selalu dimulai dari angka satuan atau angka paling belakang. 2 dan 8. 2 lebih kecil dari 8, jadi harus meminjam dari puluhan. Jadi kita jabarkan dulu ya. Yang bilangan pertama 2, 6, 2 sama dengan 200 tambah 60 tambah 2. Ingat, tujuan kita menjabarkan ini adalah untuk membantu 2 ini biar punya teman gitu ya. 200-nya kita tulis dulu, ratusan jangan diapa-apakan ya. 60, ingat kita hanya akan pindah ke sana itu satu angka atau 10 saja. Jadi 60 artinya 50 ditambah 10 ditambah satuannya 2. Setelah selesai seperti ini, karena tujuannya kita supaya 2 ini punya teman, jadi 10-nya ditambah 2. Hasilnya berapa? 200 ditambah 50 ditambah 10 tambah 2, 12. Ini adalah hasil penjabaran dari 262. Sekarang langsung kita kurangkan ya. 262 dan 138. 200, ingat tadi kita sudah mengerjakan, yang ini yang ditulis tambah 50 tambah 12. Kemudian yang bawah 100 tambah 30 tambah 8. Ingat karena ini dikurangi, jadi kita pakai tanda kurang. Kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu. 12 dikurangi 8. Di kepala 12, di jari 8. Setelah kalau penjumlahan itu kita menghitungnya setelah angka tersebut, kalau pengurangan kita menghitungnya sebelum angka tersebut. Sebelum 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ini adalah 4. Tambah 0 kurang 0, 0. 5 dikurangi 3, 2. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 1, 1. Sama dengan, jadi ada berapa hasilnya? 124. Jadi hasil pengurangan susun panjangnya adalah 124. Bagaimana? Baik, tadi kita sudah mengerjakan dengan cara susun panjang. Sekarang kita mengerjakan dengan cara susun pendek. Caranya hampir sama dengan penjumlahan. Selalu kita kerjakan dari belakang. 2 dikurangi 8 tidak bisa. Jadi kita harus pinjam depannya. 6-nya dikurangi 1. Ini kita tulis 1 di sini. Ingat ya, 6 kurangi 1 berapa? 5. 12 kurangi 8. Tadi kita sudah hitung 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Oh, 6-nya sudah dipinjam 1. Berarti masih sisa 5. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ratusannya 2 kurang 1 sama dengan 1. Hasilnya sama ya. Mau menggunakan susun panjang atau susun pendek, hasilnya selalu sama, yaitu 124. Yang selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan soal cerita pengurangan. Mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Di sekolah Rudi terdapat 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Pertanyaannya adalah berapa selisih siswa laki-laki dan perempuan? Tadi ketika di penjumlahan kata kuncinya adalah jumlah seluruhnya, maka kalau di pengurangan kata kuncinya adalah selisih atau
selisih, dan sisa. Sekarang kita kerjakan ya. Guru akan mengerjakan dengan cara susun pendek. Siswa laki-laki ada 125 dan siswa perempuannya ada 117. Ingat, selisih artinya dikurang. 5 kurang 7 tidak bisa. Jadi kita akan pinjam puluhannya. Kita akan taruh di sini 1. 2 kurang 1 sama dengan 1. 15 dikurangi 7 di kepala 15 di jari 7. Sebelum 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi 15 kurangi 7 adalah 8. 2 tadi sudah dipinjam 1, sudah ditulis di sini. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. 0-nya ditulis. Kemudian depannya ratusannya 1 kurang 1 sama dengan 0. Artinya 0-nya di depan ini tidak dipakai ya. Jadi bisa dihapus saja. Jadi hasil atau selisih siswa laki-laki dan siswa perempuan di sekolah Rudi adalah 8. Materi selanjutnya adalah SBDP KD 3.1 tentang menggambar imajinatif. Anak-anak, apa kalian tahu apa yang dimaksud menggambar imajinatif? Ya, gambar imajinatif adalah suatu gambar yang sifatnya khayalan atau dibayangkan. Jadi tidak ada contoh atau tidak ada gambar lain yang bisa dicontoh gitu ya, tapi kita bayangkan. Nah, untuk membuat gambar imajinatif ini, anak-anak perlu membuat yang namanya sketsa. Sketsa adalah gambaran kasar atau belum selesai. Akan lebih baik ketika anak-anak membuat sketsa ini dengan pensil dan garis-garisnya tipis supaya lebih mudah dihapus. Ini adalah contoh dari sketsa burung. Jadi memang masih dalam bentuk pensil, belum ada matanya, belum ada kakinya, begitu nggih. Yang selanjutnya adalah sketsa hewan sapi. Belum ada matanya, tapi sudah lengkap ya, sudah ada kaki, badan, dan lain sebagainya. Baik, karena sketsa tadi sifatnya belum sempurna, ketika anak-anak ingin menyempurnakan gambar-gambar sketsa tersebut, maka dilengkapilah anggota tubuh yang lain seperti mata, telinga, mulut, kemudian apabila sapi atau zebra berarti ada corak-coraknya, begitu ya. Yang selanjutnya, ketika sudah sempurna bagian tubuhnya, maka anak-anak bisa mewarnai gambar yang sudah kalian buat tadi. Alat mewarnai sudah tahu ya, ada 3. Bisa mewarnai dengan pensil warna, bisa mewarnai dengan spidol, dan bisa mewarnai dengan krayon. Ketiga alat mewarnai ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda pada hasilnya. Yang pertama adalah pensil warna. Ketika anak-anak mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Yang kedua, ketika anak-anak mewarnai dengan menggunakan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Yang ketiga, ketika anak-anak mewarnai dengan menggunakan krayon, maka hasilnya akan tebal dan kasar. Walaupun pembelajaran hari ini telah usai, hari ini anak-anak sudah belajar tentang kalimat perintah, penjumlahan dan pengurangan dengan cara susun panjang dan susun pendek, kemudian pengamalan sila Pancasila di sekolah, dan yang terakhir adalah menggambar imajinatif. Apabila dalam video pembelajaran ini anak-anak masih kurang paham, anak-anak bisa menghubungi Bu Guru, Bu Dwi, ataupun Pak Sulis. Bisa langsung chat WhatsApp ya. Insya Allah akan dibalas dengan segera. Jangan malu untuk bertanya supaya lebih pintar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video pembelajaran ini Bu Dwi masih banyak salah kata dan perbuatan. Ibu minta maaf. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.